Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yang bertemakan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tiap-tiap anggota dari kelompok 6. Pertama ada Dianito Alif Listianto, yang kedua ada Lintang Aura Syufe, yang ketiga ada Nur Cahyo Dwi Arfianto, yang keempat ada Gavinda Subutul Akmal, yang kelima ada Raya Rambu Hanarki. Topik bahasan pada presentasi kali ini meliputi 1. Latar belakang konstitusi Indonesia. 2. Pengertian konstitusi. 3. Tujuan konstitusi dan fungsi konstitusi. 4. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. 5. Bentuk-bentuk konstitusi di Indonesia. 6. Negara Indonesia adalah negara hukum. 7. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen 2022. Yang ke-8. Substansi konstitusi NKRI. Latar belakang konstitusi Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam proses reformasi hukum yang ada berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti UUD 1945 sama sekali, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut. Mahfud 1999-264. Pengertian konstitusi secara bahasa. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda constituut yang berarti undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet, yang dimana grond artinya dasar dan wet artinya undang-undang. Yang keduanya menunjukkan kata tertulis. Secara umum, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan berdirinya sebuah negara, tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut I.C.S. Wade dan G. Phillips, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan bahan-bahan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok secara kerja badan tersebut. Sedangkan menurut G.F. Strong, konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Beberapa pengertian ahli tersebut dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Secara umum, fungsi konstitusi adalah memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Nah, berikut beberapa fungsi konstitusi yang perlu dipahami.
Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Dan yang terakhir yaitu konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Nah, dari beberapa fungsi konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peranan penting dalam penyelenggarakan pemerintah di suatu negara. Kemudian, sejarah konstitusi. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Tokuritsu Jonbi Chosakai yang beranggotakan 67 orang yang diketahui oleh Dr. Hachiman Weddiodiningrat serta Wakil Ketua Ichi Banges Yoshio adalah orang Jepang dan Raden Panji Soreso. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokoritsu Zonbi Linkai yang diketahui oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Hannes Muhammad Atta sebagai Wakil Ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang membahas tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini sebelum mempunyai Undang-Undang Dasar, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 yang menjelaskan tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu terjadi agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMP yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Pada saat itu, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rencana undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komitmen Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang terakhir, pada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Pemusyawarahan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Pemusyawarahan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Di dalam konstitusi tertulis ada beberapa keuntungan konstitusi, yaitu yang pertama ada organisasi negara itu dapat terjamin, dalam arti tidak berubah sewaktu-waktu, jadi tidak tunduk kepada kehendak orang tertentu. Yang kedua, adanya pedoman tertentu untuk perkembangan lebih lanjut, misalnya pada suatu pasal atau bab, sehingga perkembangan biasanya dikembalikan pada norma tertentu. Yang kedua, ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah suatu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul, dan konstitusi ini tidak tertulis disebut juga konvensi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau restart, artinya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua adalah sistem konstitusional, artinya pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Maksudnya, diambil dari teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Selanjutnya yaitu presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Selanjutnya yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan kepala negara tak terbatas. Maksudnya, kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasnya, meskipun statusnya sebagai pimpinan tertinggi di bidang eksekutif pemerintahan. Namun segala tindak laku dan keputusan serta kebijakannya tidaklah absolut. Selanjutnya yaitu substansi konstitusi NKRI. Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 memiliki 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Jadi pokok pikiran ini menjelaskan jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya, di mana negara yang berdaulat mengatasi berbagai pemahaman antar golongan dan antar individu. Kemudian, warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan golongan dan hal ini tercermin di dalam sila ketiga Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pokok pikiran yang kedua adalah
negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pokok pikiran ini menjelaskan jika cita-cita dan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merepresentasikan ide-ide mengenai keadilan sosial, di mana keadilan sosial lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercermin di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari sistem negara yang disahkan atas dasar konsensus rakyat melalui permusyawaratan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian, pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi fondasi politik negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya untuk pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa pemerintah harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai ini menjadi fondasi moral negara dan tergandung di dalam sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.